dan ibu-ibu, sebelumnya saya meminta izin untuk melakukan kolaborasi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu rekan sekalian. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mengadakan diskusi atau berkolaborasi ya, akan tentang budaya positif. Kita akan membahas tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti di dalam kelas kita, di sekolah kita bisa menerapkan budaya positif. Ya, lanjut. Nah, apa budaya positif? Ya, budaya positif itu budaya di sekolah seperti budaya positif di sekolah yaitu seperti nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, intinya ini positif kan? Jadi kita berpihak pada murid yang istilahnya menentukan. Murid itu sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk apa? Untuk nanti bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru perlu memahami dulu nih posisi yang tepat untuk dapat mewujudkan disiplin positif yang menjadi landasan di budaya positif tersebut. Ya, jadi landasannya kita harus paham dulu nih. Apa saja landasannya? Yuk. Next. Materi budaya positif yang akan kita bahas di sini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia di dunia berkualitas, restitusi yaitu 5 posisi kontrol seorang guru, kemudian restitusi dengan rangkaian segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh. Ini ada rangkaiannya tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Sebagai penghukum, kita boleh menghukum murid yang bersalah atau yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dengan keyakinan sekolah. Ya. Tapi dengan cara menghukum, tidak menghukum verbal atau misalkan fisik ya. Seperti itu. Penghukuman di sini yaitu dengan cara memotivasi, menanyakan anak agar nanti lebih sadar dengan tindakannya tersebut. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu kita menanyakan tindakannya tetapi dengan cara yang sopan. Contoh misalkan Shirley, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apakah perbuatan itu sudah baik menurutmu? Pasti akan jawab, tidak Bu, itu tidak baik. Nah, contohnya mungkin seperti itu kan. Nah, itu jadi anak itu nanti merasa, wah, saya itu salah gitu. Kemudian posisi kita yaitu sebagai teman. Dalam hal ini kita tidak dalam posisi guru dengan murid, tapi dalam komunikasi tersebut anggap kita itu temannya siswa tersebut, anak tersebut ya. Jadi kita itu tidak sebagai seolah sebagai penghukum atau apa. Jadi anak itu tidak merasa canggung dan takut. Anak pasti akan curhatnya leluasa kalau misalkan anak itu menganggap teman pada waktu itu ya, pada waktu ketika anak itu dipanggil dalam permasalahan ya. Lalu keempat, pemantau. Tetap sebagai seorang guru kita memantau baik di lingkungan kelas, di lingkungan luar kelas, di sekolah, itu semua dipantau. Dan yang terakhir yaitu manajer. Dari semua ini ya, ini semua dikuasai oleh manajer, yaitu memanage kelas, memanage sekolah, memanage siswa, memanage kondisi ya. Nah, itu semua ada di manajer. Dilanjut. Nah, di sini ada contoh kasus, saya bacakan ya dengan sama, mohon perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sebagai wali kelasnya.
sehingga tidak dapat masuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ya, Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru. Beberapa murid perempuan, yaitu Vivi dan Natali, 2 orang, ya, 2 orang anak, 2 orang siswa mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Nah, Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus dan sopan. Namun, keduanya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol. Nah, dalam artian, mentang-mentang bukan wali kelasnya, ada aja anak yang seperti itu ya. Itu kan harus kita restitusi nih, harus kita perbaiki ya sikap anak tersebut. Lalu keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati serta apa ini? Serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Nah, mereka pun akan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru, ya, agar Ibu Eni yang menggantikan, dan pada kesempatan itu mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun, gitu ya, anak tersebut. Kemudian keesokan harinya Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali tersebut, menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi Ibu Eni laporan ya ke Bu Santi tentang kejadian kemarin itu. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Restitusi itu perbaikan atau istilahnya mengkondisikan keadaan yang kejadian-kejadian yang dianggap salah itu untuk anak itu agar tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Lalu Pipi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf kepada Ibu Eni. Lalu Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu. Ya, dilanjut. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya tentang apa itu misalkan seperti yang ada di kasus itu. Ya. Pak Burhan, Bu Wiwi, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, baik, kita lanjut ya. Nah, dalam kasus di atas, restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Pertama, di sini kan restitusi itu ada ininya ya, ada apa? Rangkaiannya. Jadi disebut segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini ibu mendapat laporan bahwa kalian tidak menghormati Ibu Eni. Nah, Ibu Santi itu bertanya kepada 2 orang anak tersebut. Lalu mereka menjawab, "Betul, Bu." Ini kan baru namanya menstabilkan identitas, menanyakan kepada siswa tersebut. Ini kan yang melakukan kesalahan. Next. Lalu yang kedua tahapannya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan apa nih kesalahannya gitu anak tersebut. Di sini apa yang bisa dilakukan untuk mengganti rasa tidak hormat kepada Ibu Eni? Lalu mereka menjawab, "Kami meminta maaf, Bu." Nah, boleh-boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf ya. Istilahnya di sini mereka di sini nih. Ini berdua, anak berdua ini ya. Boleh untuk meminta maaf kepada Ibu Eni. Bagus, berarti anak tersebut sudah sadar, sudah melakukan kesalahan. Next. Di sini masih menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak menghormati Ibu Eni? Lalu menyampaikan kepada Bu Eni bahwa telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ketiadaan guru maka kami akan mengusulkan Bu Eni. Kemudian bagaimana kalau kata anak ini,
Bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya? Lalu tugas tersebut juga dilakukan oleh mereka seperti mengirimkan email Bu Eni tentang diskusi kelompok. Dilanjut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tahapan yang ketiga dalam segitiga restitusi ini yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Bu Eni? Nah, kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Bu. Nah, ini berarti sudah mengakui mereka ya. Bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya? Kan? Lanjut. Nah, kasus 1. Menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Di sini jawabannya sudah sesuai karena mau meminta maaf dan menjadi pribadi yang baik. Langkah yang dilakukan Pipi dan Natali adalah mengusulkan untuk diskusi kelas tentang sikap dan menjalani keyakinan kelas. Jadi nanti membentuk di kelas itu membentuk keyakinan kelas, membuat kelompok untuk membentuk keyakinan kelas. Seperti peraturan ya, membuat peraturan lah istilahnya. Tetapi nanti di sini untuk keyakinan kelas ini bahasanya diperhalus yang lebih menyentuh hati murid ya. Lalu mengusulkan untuk mengirim email hasil diskusi kepada Bu Eni. Kemudian akan menunjukkan sikap yang lebih baik kepada Bu Eni di lain waktu dan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti bila ada ketiadaan guru. Ya. Selanjutnya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan. Nah, di sini Bu Eni mengambil posisi sebagai teman. Bu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali sebagai teman, mengajak ngobrolnya dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dengan tugas-tugasnya ya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas tersebut. Gitu. Tolong bantu ibu ya. Nah, seperti itu. Itu kan halus bahasanya ya. Ya lanjut. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Di sini Pak Hasan ini sebagai posisi kepala sekolah ya. Saya akan mengapresiasi tindakan Ibu Santi karena Ibu Santi sudah memposisikan diri sebagai kontrol manager dalam menyelesaikan kasus Pipi dan Natali. Karena Ibu Santi ini yang memanggil, menanyakan dulu kepada Bu Eni apa permasalahannya, menanyakan permasalahan tersebut bahwa anak itu membuat salah gitu ya. Lalu di situ memanggil anak tersebut. Nah, di sisi posisinya sudah sebagai manajer menyelesaikan masalah kasus Pipi dan Natali. Seperti itu. Dilanjut. Ini kasus kedua ya, panjang ya. Kita langsung ke kasus ke ininya aja, terlalu panjang. Nah, terus Pak Don. Ya. Kasus ketiga coba. Nah, oke siap. Untuk kasus ketiga di sini, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran. Ya, dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Bertanya lagi gurunya kepada yang lain. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kepada kamu. Tidak kasihan ya sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Seperti itu. Next. Nah, posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan pada Fajar? Yang tadi
Ibu Ani mengajak ngobrol kepada Fajar itu. Posisi yaitu Fajar diminta maju ke depan sebagai apa? Untuk mengerjakan soal sebagai penghukum. Jadi di sini posisi kan tadi tuh ada 5 tuh. Posisi kontrol ada sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai teman. Nah di sini Bu Dani itu memposisikan dirinya itu sebagai penghukum. Dalam artian penghukum di sini tidak menghukum verbal, tidak menghukum fisik. Dalam artian menghukum untuk memotivasi, memanggil Fajar itu untuk ke depan, mengerjakan soal, menjawab soal di depan ya. Nah, di sini. Berarti hukumannya itu seperti itu gitu. Lalu posisi pembuat merasa bersalah, menegur Dani dengan mengatakan gimana